Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Emma Lasmi dari SMP Negeri 7 Arut Selatan. Saya Dwi Adi dari SMP Negeri 6 Arut Selatan. Saya Adi Nugroho dari SDN 1 Kandis. Praktek kali ini terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Pak Dwi Adi, Waalaikumsalam, Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak siswanya Masih semangat belajar. baik. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak ya. Oke. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kali ini saya nanti akan mengamati Bapak sebagai coach dan ada coachee juga. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Oke. Terus yang kedua adalah apakah Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan yang terakhir adalah apa tanggapan coachee terhadap pertanyaan Bapak. Nah, yang saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya ketika melakukan coaching. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika nanti melakukan coaching yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh saya ketika melaksanakan hal tersebut. Kemudian tentang mendengarkan aktif apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coachee saya. Dan berikutnya yaitu tentang pertanyaan berbobot. Mungkin apakah pertanyaan yang saya berikan itu sudah berbobot atau belum seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah kompetensi yang ingin Bapak observasi secara spesifik itu apa? Ya, secara spesifik mungkin saya ingin mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi keluh kesah dari coachee saya, kemudian bersama coachee saya untuk menemukan solusi yang baik bagi permasalahannya. Oke, baik. Jadi ada indikator yang ingin dicapai, Pak ya. Oke. Nah, kira-kira indikator Bapak itu apa? Indikator yang pertama mungkin itu tadi Bapak Ibu, jadi menemukan solusi atas pertanyaan atau mungkin kesulitan yang dihadapi oleh coachee saya. Kemudian bersama-sama coachee merumuskan apa yang akan dilakukan berikutnya. Nanti demikian pra-observasi kita, Bapak. Silahkan nanti melakukan coaching. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Di. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana keadaan keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun Pak. Nggih. Syukur alhamdulillah nggih. Kemarin katanya ada yang ingin disampaikan. Oh iya Pak, saya tuh di sekolah ada beberapa permasalahan Pak. Oh, nggih. Murid saya tuh kalau saya ajar itu sering ngantuk Pak di kelas. Kayaknya itu permasalahan anak-anak yang umum nih, Pak. Nah, Bikin kesal. oh hati itu, iya, Pak. nggih. Kira-kira apa yang akan dilakukan, Pak? Alasan anak-anak tidur itu apa, Pak? Mungkin penjelasan saya atau media yang saya buat itu kurang menarik perhatian anak-anak gitu. Pak. Jadi Jadi murid saya tuh sering tidur di kelas gitu loh Pak. oh, jadi mungkin karena pembelajarannya kurang menarik. Jadi anak-anak bosen gitu nggih, Pak, Atau nggih. mungkin ya itu Oh. Pak. Nah, kira-kira dari yang Anda rasakan itu, Pak, nggih, anak-anak itu tertidur karena penjelasannya atau mungkin kurang medianya? Kalau menurut saya sih medianya kurang menarik Pak. Oh, kurang Jadi ketika saya ngajar itu cuma menjelaskan saja, kurang ada media yang membuat anak itu aktif dalam pembelajaran gitu Pak. Nah, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan? Saya pernah Pak membuat media itu media pembelajaran ular tangga Pak. Ya, terus Pernah dulu dilakukan
Alhamdulillah siswa saya aktif Pak, itu banyak yang Alhamdulillah. bertanya dan mereka semangat sekali dalam belajar itu, Pak. Jadi responnya bagus, nggih? Bagus. Nah, kira-kira apa yang dari pembelajaran dengan metode media ular tangga tadi yang sampean harapkan apa? Yang saya harapkan anak-anak itu menyimak dengan baik pembelajaran saya, kemudian hasil belajarnya itu meningkat Pak. Seperti itu yang saya Oke. harapkan. Nah, dari usaha itu Bapak dari usaha itu perubahan apa yang Bapak rasakan? Perubahan dalam diri saya itu saya merasa senang Pak, karena materi yang saya kasih itu dapat diterima oleh siswa, dan perubahan untuk siswa itu mereka menjadi semangat karena banyak permainan yang dilakukan untuk menerapkan pembelajaran gitu, Pak. Alhamdulillah, berarti anaknya sekarang minat belajarnya sudah bagus ya Pak? Ya, bagus Nah, Pak. jadi dari kegiatan kita ini apa yang Pak kita dapatkan itu? Mungkin apa ya Pak, penerapan media itu dapat meningkatkan hasil belajar Pak, mungkin gitu Pak. Oh gitu ya, Yang saya jadi dapat. jadi dari hasil diskusi kita, kesulitan Bapak tadi sudah menemukan jalan keluarnya nggih? Sudah Pak. Jadi dari kesulitan anak karena tertidur ketika pembelajaran karena medianya mungkin kurang menarik, Iya, Pak. kemudian Bapak menemukan media pembelajaran yaitu tadi ular tangga. Nah, jadi anak-anak sekarang lebih aktif ketika pembelajaran di dalam kelas. Iya, seperti Gitu. itu Pak. Nah, dari percakapan ini apa Pak yang kita dapatkan berarti? Mungkin saya menemukan solusi Pak. Nah. Apa ya, anak-anak itu lebih tertarik mengikuti pelajaran saya Pak. Itu Pak solusinya. Nah, alhamdulillah Pak ya sudah menemukan solusi bagi Iya Pak. kesulitan yang dihadapi peserta didik di kelas sampean. Nah, Ya. terima kasih atas keluh kesahnya saya terima, kemudian sudah ada timbal balik dan juga solusi dari Bapak. Jadi semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Kira-kira hal tersebut akan dilakukan selama berapa bulan Pak? Kalau dilakukan mungkin terus-menerus ya Pak. Terus nggih. Kalau mengawalinya mungkin mulai minggu ini Pak akan saya Ini awali. akan dimulai lagi. Iya Pak. Nah, semoga berarti nanti kedepannya bisa dong saya mengecek atau memeriksa bahwa gimana sih minat belajar anak ketika di pembelajaran Bapak. Oh boleh Pak, silahkan masuk Pak untuk mengamati kegiatan pembelajaran saya di Iya. kelas Pak. Nah, terima kasih atas keluh kesahnya Bapak hari ini, semoga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan Bapak. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait coaching tadi. Apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi Pak? Yang sudah saya lakukan ketika coaching tadi, saya menanyakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian beliau mengutarakan permasalahannya dan saya mencoba untuk menggali apa sih yang menjadi penyebabnya, kemudian tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan oleh coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian bersama coach beliau menemukan bahwa permasalahannya sebagai berikut, kemudian bagaimana mendapatkan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Baik. Jadi Bapak sudah tepat sekali melakukan tujuan tadi, yaitu melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Bapak menanyakan tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari hasil coaching tadi? Dari hasil coaching tadi saya ingin mengembangkan kemampuan ketika memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian dari hal tersebut bersama-sama kami merumuskan solusi yang baik. Kemudian saya juga mencoba untuk menjadi pendengar aktif ketika beliau menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Iya betul sekali Bapak. Baik Bapak, demikian observasi kita hari ini. Semoga kedepannya Bapak lebih
baik lagi dalam melakukan coaching. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Didi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana keadaan sekolahnya? Sekolah aman, tentram dan terkendali Pak Didi. Perjalanannya ini tadi bagaimana Pak? Perjalanannya sangat menyenangkan Pak, walaupun penuh dengan Oh iya, karena lubang-lubang di jalan. lagi musim hujan Pak G. Ya, Nah, bagaimana Pak kegiatan kita pada hari ini tuh saya akan melakukan observasi terhadap kalian sebagai coach pada kegiatan coaching. Nah, ada beberapa hal sih Pak yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum Anda melaksanakan kegiatannya, yaitu mungkin apakah kegiatan Anda sudah sesuai dengan alur berkah, apakah kalian nanti dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan tanggapan serta yang Anda berikan kepada coach Anda. Sebelum hal itu kami laksanakan, kira-kira kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan pada saat kegiatan coaching nanti? seperti itu Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin dari tujuan Pak, menggunakan alur kirkap, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab penuh. Begitu Pak. Tanggung jawab penuh dari coaching ya. Ya. Nah, kira-kira secara spesifik itu apa yang ingin Bapak observasi? Kalau secara spesifik Pak, yang ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, gitu. Secara spesifik Pak. Oke. Indikator apa yang ingin Bapak capai dari pengembangan tujuan yang Bapak ingin sampaikan kepada coaching? Saya ingin coaching itu mengeluarkan titik cemerlang Pak untuk mengatasi solusi dari permasalahan yang dihadapi di sekolah Pak. Begitu Pak. Oke, jadi terima kasih untuk kegiatan praobservasi ini. Nanti kita akan melaksanakan, nanti dipersilakan untuk melaksanakan kegiatan observasi kepada coachingnya. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak. Ya, tidak. Selamat pagi Bu Emma. Gimana kabarnya Bu? Ya, pada kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching Bu. Dari raut wajah Ibu terlihat kebingungan seperti ada masalah. Mungkin bisa diceritakan Bu unek-uneknya. Iya, benar Bapak. Jadi saya memang ingin sekali bercerita. Jadi saya itu mengajar di gedung kelas itu Pak ya. Hanya saja dari kelas itu ada satu kelas yang sering kebetulan kelas itu berkenaan dengan hari Sabtu. Hari Sabtu itu sering ada kegiatan begitu Pak. Otomatis kelas itu Oh iya, iya. Berarti permasalahannya itu karena tadi itu ya Bu ya. karena Jadi permasalahannya pada hari Sabtu itu kelasnya sering kosong ya Bu ya. iya, karena kebetulan hari Sabtu itu sekolah kami sering mengadakan kegiatan karya atau kegiatan lomba sekolah Mungkin Ibu mungkin punya solusi Bu untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana ketika Ibu menghadapi permasalahan tadi saya tanyakan sama mereka kira-kira untuk mengejar materi yang
Mungkin bisa diceritakan secara spesifik Bu, kegiatannya seperti apa, bisa diceritakan. Oh iya Bu. Mungkin untuk rencananya ke depan supaya ada progresnya itu gimana Bu? Oh seperti itu ya Bu. Oke, oke. Mungkin cukup seperti itu aja Bu coaching pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada coaching ini bermanfaat. Terima kasih sudah melakukan coaching bersama. Siang Pak Adi, Siang Pak Dwi. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tadi setelah melakukan coaching, Ya alhamdulillah Pak sudah terlaksana dengan baik. alhamdulillah. Ya. Tadi saya melakukan observasi ketika sampean melaksanakan eh, coaching tadi, jadi ada beberapa hal yang sebelumnya ingin saya sampaikan, yaitu tadi saya sampai sudah melaksanakan coaching dengan alur cerita sesuai dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya dari coaching. Nah, kemudian dari hal yang Anda lakukan tadi, Bapak, kompetensi yang Anda kembangkan tadi, apa Pak? Ya, kompetensi yang sudah saya kembangkan itu mungkin tadi menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak yang sudah saya lakukan. Oke. Dari kegiatan tersebut tadi Bapak sudah menggali permasalahan yang dialami oleh Ibu Emma tadi sebagai coachingnya tadi. Kira-kira apa Pak permasalahannya dan solusi yang didapatkan dari kegiatan tadi? Ya, untuk permasalahan tadi itu sering mengadakan jam kosong. Mungkin solusinya tadi Bu Emma sudah menjelaskan mengadakan kegiatan di awal tahun pembelajaran supaya tidak ada jam kosong tersebut tadi Pak. Jadi sudah menemukan solusinya ya Pak ya? Sudah. Oke. Jadi terima kasih Pak untuk kegiatan observasi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan observasi dengan lebih baik. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Emma. Selamat pagi Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, kalau boleh tahu hari ini akan coaching dengan siapa Bu? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Dwi Adi. Oh ya. Ketika pelaksanaan berlangsung, mungkin bisa diceritakan Bu rubrik penilaian seperti apa yang akan Bu Emma lakukan? Baik, rubrik penilaian yang akan saya lakukan adalah menggunakan alur cerita, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab penuh. Ya, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu Emma kembangkan dalam alur cerita tersebut? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan nanti saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oh iya. Dari ketiga kompetensi tadi Bu, coba pilih salah satu kompetensi yang ingin Ibu
kembangkan secara spesifik tuh? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bapak. Ya, Bu. Kemudian indikator apa yang ingin Ibu capai dan apa tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin coach nanti bisa menyelesaikan permasalahannya dan mengatasi permasalahannya sehingga solusi yang dia ingin dapatkan bisa tercapai seperti itu. Oh iya Bu, mungkin demikian pra-observasi yang kita lakukan. Nanti saya akan mengikuti coaching yang Ibu lakukan. Baik. Ibu dulu ya Bu ya, silakan dipanggil untuk guru yang akan di coaching. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak, Selamat pagi Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin katanya ada yang mau diceritakan Pak ya? Iya Bu, ini ada sedikit masalah dengan anak-anak ini. Nah, saya rasa setelah pandemi ini kok saya melihatnya itu minat belajar anak itu kayaknya berkurang gitu namanya. Berkurangnya itu seperti apakah mereka terus malas belajar, ngantuk atau apa? Nah, itu Bu salah satunya. Jadi ketika pembelajaran itu mereka kurang antusias ketika pembelajaran. Kemudian ada yang ngantuk juga ada, atau mungkin bermalas-malasan ketika pembelajaran seperti itu. Ketika kita ajukan pertanyaan pun mereka responnya juga nggak baik. Seperti ada yang bisa itu nggak ada yang ngaco. Gimana sih maksudnya? Mereka paham nggak pembelajaran yang kita sampaikan itu seperti itu? Cenderung pasif gitu Pak Oke, ya? nah. Baik. Kira-kira dari yang Bapak sampaikan itu Bapak ada punya strategi nggak untuk menghadapi mereka? Nah, kalau kemarin sih rencana saya ya Bu ya, setelah konsultasi dengan teman-teman rekan guru, memang mereka juga menghadapi hal yang sama. Nah, kami itu akan melakukan pembelajaran mungkin yang lebih bervariatif, mungkin lebih memperkenalkan teknologi kepada mereka. Jadi mungkin setidaknya mereka belajar akan lebih aktif karena melibatkan teknologi dalam pembelajarannya. Teknologi dalam pembelajaran. Iya. Apakah ada strategi lain yang mungkin Bapak rasa nyaman untuk dilakukan, atau Bapak ingin melakukan strategi tentang pembelajaran seperti itu? Kira-kira bagaimana penerapannya nanti? Mungkin strategi lain mungkin akan melakukan pembelajaran yang lebih kontekstual dengan kebutuhan anak saat ini. Contohnya mungkin memanfaatkan handphone mereka untuk pembelajaran di dalam kelas, atau mungkin bisa mengajak mereka langsung observasi ke tempat yang akan jadi bahan pembelajaran seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ya, betul Pak ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, karena memang selama pandemi itu 2 tahun Pak ya, memang membuat anak-anak itu jadi down. Iya. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Tadi yang saya dapatkan bahwa dari kurangnya minat pembelajaran anak itu mungkin salah satu solusinya yaitu pengenalan pembelajaran dengan media pembelajaran yang lebih efektif, kemudian memanfaatkan teknologi yang kontekstual dengan kondisi mereka saat ini. Iya. Baik, demikian Bapak hasil coaching kita hari ini. Saya tunggu aksinya Pak ya. Iya. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Saya ingin tahu cerita aksi Bapak seperti apa dalam menghadapi anak-anak. Mudah-mudahan nanti kedepannya anak-anak lebih semangat lagi. Iya. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bapak hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam. Ya, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Emma. Iya, Pak. Apa indikator yang sudah tercapai setelah coaching tersebut Bu Emma? Indikator yang sudah saya coba lakukan adalah yang pertama, saya mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif, yang baik, dan saya juga melakukan atau membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Ya,
Ibu sudah tepat melakukan coaching tersebut, Bu. Mungkin dengan alur cerita tersebut, Ibu sudah menggali dengan pertanyaan yang berbobot. Kedepannya, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin melakukan proses coaching itu lebih baik lagi. Jadi sehingga tujuan dari coaching tersebut bisa tercapai. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas, Bu, mengenai progres Ibu ke depan, tentunya waktu, kemudian tempat, siapa yang akan membantu, mungkin bisa Ibu jelaskan, Bu, silahkan. Baik Bapak, jadi rencana saya nanti itu di awal tahun pelajaran baru, mungkin tempatnya nanti ada di kantin sekolah biar lebih lebih nyaman, lebih santai gitu Pak ya. Dan saya harap warga sekolah itu bisa membantu program saya seperti itu. Ya Bu, mungkin demikian pasca observasi hari ini. Terima kasih sudah berkenan, Bu. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sekian supervisi coaching dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.